Kenapa, Bos? Pertanyaannya, saya ada beberapa profesi, tapi bertahun-tahun ini ketutup total, akhirnya sampai Pak Haji. Apa profesinya? Ada tiga sebetulnya. Yang pertama kan saya pelukis, bikin lukisan. Tadi sempat bantu Pak Oce tadi gambar. Yang kedua sebagai arsitek. Yang ketiga saya jual beli mobil bekas sampai ludes habis total. Rumahnya di mana? Saya di Bekasi. Bos, syarat utama terkabul ilmu RDI cuma 3. Syarat terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ji, nama Sidik Pramono, Pak Ji. Ya. Dari Bekasi. Saya punya masalah di sertifikat nama saya, rumah diagunkan, tiba-tiba dialihkan ke orang. Sebenarnya utangnya tinggal dikit, cuman ternyata kayak saya ini dipermainkan gitu. Pinjam sama bank. Iya. Oh, cesi. Iya betul, Cesi. dialihkan ke seseorang, tinggal 14 juta lah ya. Ketika udah pindah udah mau tak bayar, saya lebihin segala nggak mau, Pak Ji. Malah saya disuruh bayar 250 juta. Ya iyalah, dia bukan belinya murah. Iya. Cesi namanya. Ya. Nah sekarang gimana sertifikat itu Gampang. balik ke saya? Lo celana dalamnya dibalik. Ya. Kalau dia jahatin lo, gampang. Lo colek tempelin di namanya atau lo cari fotonya, mati. Begitu aja. Buat ngurangin penduduk. Nanti kembali gitu, Pak. Pasti balik, Bos. Ya, sertifikatnya saya gitu. Atau Itu Bambang Anco yang minjemin mati. Mana Bambang Anco? enggak, Mati. gimana, ke pengadilan atau gimana, Pak? Hah? Ke pengadilan atau kita ngambil itu? Kalau gua kasih tahu gua orang indigo dong. Praktekin dulu aja. Ngapain nanya gimana ceritanya? Itu urusan Allah. Yang penting dia mati aja udah. Ngapain hidup? Gak setuju gua hidup. Mati udah. Hajar. Bisa. Bisa lah. Itu ilmu recehan, Bos. Ilmu RDI, ilmu tingkat tinggi, Bos. Nakal, hajar mati udah. Oke? Kurangin penduduk. Bantu pemerintah. Memang lucu, tapi kan dampaknya mati udah gitu. Nama saya Amir, Pak, dari Cakung. Pertanyaan apa, Mir? Terkabul ya? Amin. Terkabul. Apa, Mir? Pertanyaan saya itu, Pak, tadinya kan saya belanja buah pakai motor. Terus sekarang saya pakai mobil, cuman salah mantra, Pak Haji. Iya, salah mantra. Salah mantra, Pak Haji. Apa? Salah bacanya. Jadi saya niatnya mobil kredit, jadinya ngredit, Pak Haji. Pengen punya mobil. Iya. Pertanyaan apa? Pertanyaan tadinya saya belanja naik motor, pulang pergi dagang buahnya kan saya disuruh Pak Haji ngelapin pakai BH rame. Yang minggu kemarin saya nyanyi bergadang boleh bergadang, Pak Haji. Ya. Ya saya lapin pakai itu BH laris. Nah pakai motor nggak bisa lagi, nggak kebawa. Akhirnya warisannya tuh sambil nyanyi harus punya mobil nih, tapi saya ngomongin harus kredit gitu, salah. Pak Haji kan harus punya, tapi saya bilangnya harus punya kredit, salah baca. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya supaya nggak kredit, Pak Haji, mobilnya. Ya lo lap dong, lo cuci dong pakai celana dalam lo. Nanti kan lunas. Lo lap dong mobil lo, cuci pakai BH. Nanti kan lunas. Enggak pakai BH, pakai celana dalam saya. Ya mesti sepasang. Oh, Celana dalam tanpa ketemu BH, bisa gak punya anak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau apa emang iya saya double, Pak Haji. Kalau bisa celana dalam lo apa celana dalam istri lo? BH, iya. Nah, celana dalam lo apa celana dalam istri lo buat nyuci. Nanti lunas. Ada lagi? Itu ya karena lagu itu yang bikin bahagia jadi dagangnya ramai, Pak Haji. Boleh. Ada lagi? Lagi pertama saya supaya nanya kemarin supaya cepat punya kios, Pak Haji. Nanti punya. Ada lagi? Udah cukup. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumardi dari Cianjur. Pertanyaannya? Saya punya utang banyak, Pak Haji. Utangnya berapa? Ada 10 M? 200 juta. Hah? Utangnya berapa? Kurang lebih 200 juta. 200 juta. Iya. Kenapa lo nggak meraktekin kayak ilmu RD tadi? Hati lo gembira. Minimal muka lo nggak muka berak. Muka lo muka berak, Bos. Kalau gue tanya malaikat rezeki, tolong dong dilunasin utang dia. Nggak mau, Ji. Allah lunasin utang dia. Nggak mau. Kenapa? Muka berak, Ji. Nah, coba dong muka lo segembira dulu, senyum. Kalau senyum gembira, Memang orang begini kan? Hah? Dari sananya begini. Ya makanya lo gosok. Lo gosok dong pakai celana dalam. 99. Mau tidur bangun tidur 99. Nanti muka lo ceria. Sekarang muka lo pucat enggak. Berak iya. Ada lagi? Ya, ya.
tinggal diperbaikin dulu muka lo. Mantesin orang yang punya duit 200 juta kayak gimana mukanya, lo pantesin dulu. Kalau lo cocoknya duitnya 5.000. Ada lagi? Ceria, mana senyumnya? Mana senyumnya? Sampai giginya copot. 41 kali. Senyumnya 41 kali kayak gitu tuh. Bisa. Bangun jam 00. Mandi jam 00. Bisa. Tahajud bisa. Baca Quran 12 juz. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Ada lagi? Satu hari. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Bisa gak 12 juz? Pokoknya lo bikin ketawa aja, gembira aja. Mau gimana aja pokoknya lo harus gembira. Itu yang bikin lo terkabul. Nanti keluarga lo ngeliat lo aneh, dia langsung telepon ambulan. 911 tolong datang dong. Bapak gue pulang dari RDAY gila. Lu. Ada lagi? Oke, bos, apa bos? Nama? Saya Pri Budi Harto. Terkabul ya? Senyumnya mana? Pertanyaan apa bos? Pertanyaannya, saya ada beberapa profesi, tapi bertahun-tahun ini ketutup total akhirnya sampai Pak Haji. Apa profesinya? Saya ada 3 sebetulnya. Yang pertama kan saya pelukis, bikin lukisan. Tadi sempat bantu Pak Oce tadi gambar. Yang kedua juga arsitek. Yang ketiga saya jual beli mobil bekas sampai ludes habis total. Rumahnya di mana? Saya di Bekasi. Bos, syarat utama terkabul ilmu RDAI cuma 3. Syarat terkabul: sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Karena lo nggak punya duit buat sedekah, kenapa lo nggak tinggal di sini? Sedekah profesi, melukis. Ya, lo lihat bangunan RDAI ngasih masukan ke gue, Ji. Kayaknya lo bangunannya salah nih, Ji. Harusnya begini. Ini kekuatannya di sini. Lo jangan bilang ke karyawan gue atau ke tukang gue atau ke mandor gue, ntar lo disantet. Langinya ke gue. Ya, siapa nih? Gue ini kan lagi bikin saung di sawahnya anak yatim. Jadi kita ada sawah anak yatim, bikin saung buat anak yatim main-main di daerah Cibuntu. Nah lo desainin, nanti yang bikin tukang, bukan lo, tapi lo gambar. Nih kayaknya bikinnya madep sono, Ji. Karena angin dari sini, ini dari sini. Nah namanya sedekah profesi. Atau lo ngelukis tembok-temboknya anak yatim. Nanti materialnya dari gue. Tadi bantu Pak Oce. Ya udah nggak apa-apa. Lo kerjain. Siap. Bambang Anco utangnya 2,8, dia nggak gablek sedekah, nggak punya duit. Tapi dia Riado, lo jalanin. Tinggal nanti lo hubungin Uje, Bambang Anco, saya mau dong sedekah profesi. Nanti lo sambil gambar, ada tamu RDAY, apakah itu staf presiden atau menteri, ntar lo dibaca. Atau dinanya, Ji, ini bangunan siapa yang gambar? Ini arsiteknya, bisa gak gue dikenalin? Akhirnya lo dijadiin konsultannya negeri ini. Ya, siapa? Namanya sedekah profesi. Lo kerjain aja, bos. Jadi, manjur kok. Jadi nanti kita berhubungan dengan yang Pak siapa pengurus? Bambang Anco. Bambang Anco kita atau Uje. Nih yang duduk nih, yang mukanya jelek. Jadi kita sampaikan sedekah profesi aja. Sedekah profesi aja. Banyak kok bos yang sedekah profesi. Kang Nur, sedekah profesi. Uje, ada lagi Om Regi, Lukman, Anco, adminnya Bu Ai. Bu Ai dulu kemari, dia sedekahin mobil Honda Jazz tahun 2004. Sekarang Bu Ai sama Pak Ai admin RDAY, mobilnya Fortuner terbaru, Honda CR-V Prestige Turbo terbaru. Mau tolong nggak? Bisa? Bisa. Mulai besok aja lo pamit sama orang rumah. Gue mau sedekah profesi di RDAY. Baik. Nah, habis lo ngelukis, gambar, lo lihat tuh bangunannya anak yatim, yang mana yang kurang keker, kurang kokoh, lo kasih gue. Siapa? Atau lo minta anterin Uje atau Anco ke sawah, kita lagi bikin gazebo, lo desain. Nanti gambarnya kasih gue, ntar gue nyuruh tukang. Siapa? Bisa? Bisa. Begini. Ada lagi? Selesai itu dulu supaya saya nanti akhirnya ketemu jalan dan terbukalah semua pintu. Ya udah, praktek ya. Bukan kodam Pak Haji. Hah? Bukan kodam-kodam yang saya dulu kan pernah belajar sama ilmu-ilmu tua. Ya nanti kan lo gue ajarin. Kan butuh waktu, masa sekarang.
Ya. Lo praktekin dulu, bisa? Bisa. Yo, Siap. sebelahnya. Saya mau tanya cara untuk saya kan penjual mobil Pak Haji. Ya, untuk meningkatkan penjualan itu karena persaingan sekarang ketat banget gitu untuk Orang yang pakai celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik, apapun yang dia jual laku. Berarti nggak praktek itu aja. Mau jual mobil, mau jualan makanan, mau jual apartemen, mau jual kuburan laku. Lagi? Ya, saya udah jalanin sholat, ngaji dan mandi itu. Pertanyaannya? Ya itu aja Pak Haji supaya untuk meningkatkan. Kan udah gue bilangin, celana dalamnya dibalik, BH-nya Sudah, dibalik. Sudah Pak Haji. Ya udah lakuin, nanti Udah laku. Berapa bulan? Udah berapa? Ada lagi? Ya, kira-kira sampai berapa lama gitu Pak? Kok sampai? Emang gue Tuhan. Praktekin dulu. Ya, oke. Jangan bilang sampai kapan. Iya. Nanti dijawab sama Kus Plus. Kapan? Yuk, Ibu apa pertanyaan Bu? Ini mic-nya. Nama. Ini pada sakit semua Pak Ji. Sakit lutut, Orang yang mandi jam 00 tidak akan punya penyakit apapun. Lalu praktekin aja. Udah gue sabdain tuh. semua penyakit ya Pak Ji ya. Copot semua. Mau keputihan, mau alat kelaminnya gatal, sembuh. Tapi kalau tidurnya udah kemalaman gimana nggak masuk? Nggak usah tidur, langsung mandi jam 00. Oke? Terus satu lagi Pak Ji, anak saya tuh usahanya kan bikin buku tahunan tuh, yearbook. Tapi Apa? buku tahunan anak SMA itu Pak Ji. Nah terus sekarang lagi kesulitan kadang. Tidak ada anak yang dicolek alat kelamin ibunya, usahanya terpuruk, nggak ada. Colek. Ada lagi? Oh, dia udah dewasa, udah punya istri juga Pak Ji. Ya obatnya itu doang, nggak ada lagi. Oh. Atau fotonya dikempit di alat kelamin ibu, Oh iya. atau ibu colek alat kelaminnya tempel di fotonya. Oh gitu. Ada lagi? Cukup Pak Ji. Yo, Terima kasih. sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji, Ya. saya Alfa. Nama, Alfa Pak Haji, pertanyaan apa? ya, dari Ponokaren. Pertanyaan ada 2 pertanyaan Pak Haji. Hah? Ada 2 pertanyaan. Iya. Izin. Yang pertama, saya ini lagi diminta bantu untuk ada jual rumah Pak Haji. Ya. Untuk jual rumah, kebetulan di daerah Jakarta Pusat di Menteng. Berapa kali itu selalu suka udah datang ada kayak calon pembeli tapi masih lari-lari terus Pak Haji. Belum fokus. Pertanyaannya apa? Pengen cepet rumah itu saya ngedapetin pembelinya itu Pak. Ya lo cari gembira, hati lo gembira. Yang bikin lo nggak dapetin pembeli karena hati lo kadang nggak gembira. Gembira aja. Gembira Siapa? kan bebas. Kalau ada istri, lo mainin alat kelamin istri. Kalau lo nggak ada istri, mainin alat kelamin lo. Pokoknya gembira. Kalau lo nggak punya juga, ntar gue pinjemin ibu yatim. Ada lagi? Pokoknya minimal gembira bos. Yang tadi di lagu. Oke, siap Pak Ada Haji. lagi? Ya. Yang kedua ini Pak Haji, kebetulan saya juga lagi jual beli mobil nih Pak Haji. Ya. Untuk lebih pengen sukses di situ Pak Haji. Ya lo tadi gembira. Gembira ya. Iya. Oke, baik. Kan tadi ada lagunya apa kalau gembira? Buat apa susah, buat apa? Iya. Yang kedua lagunya apa? Kalau nggak boleh nyerah, harus sukses. Ada Siap Pak lagi? Haji. Ya, itu aja. dulu Praktek. sementara. Sebelahnya. Nama Nama Ida, apa dah? iya. Yang kemarin itu loh Pak Haji, yang ke Amerika, yang mau ke Amerika itu Siapa? saya. Mbaknya mau ke Amerika. Iya. Pertanyaan apa? Ini saya minta nanti supaya kalau lewat di imigrasi tidak kebanyakan pertanyaan. Gampang, cara dalamnya dibalik, BH lo dibalik. Gampang, pada saat lo turun di bandara atau mau masuk bandara, colek dulu alat kelamin lo. Tidak banyak pertanyaan. Nanti nggak banyak pertanyaan. Apalagi kalau mau berangkat, cara dalamnya digosok pakai cara dalam. 99 sama 99. Nanti nggak ada pertanyaan. Apalagi bisa sedekah pembersih WC 100.000, nggak banyak pertanyaan. Ada lagi? Itu maksudnya sedekah Pembersih WC di bandara. Jadi lo sebelum masuk bandara, sedekah dulu pembersih WC cari di bandara. Yang suka nyikatin WC, Oh, itu langsung dikasih. kasih 100.000. Nih gue kasih cepet. Aminin ya. Gue selama perjalanan ke Amerika aman, normal, nggak banyak pertanyaan. Aminin, amin. Nah, kasih cepet. Jangan dikasih duit dulu. Takutnya dia nggak nyebut amin. Amin dulu. Kalau nggak amin nggak gue kasih cepet. Amin nggak? Amin. Nih, kasih cepet. Biasa Indonesia gitu mbak. Aminin dong. Amin. Nah, baru cepet. Gitu. Karena kalau dikasih cepet ntar dia kabur. Indonesia kan kebanyakan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Ini suaranya beneran nggak meeting? Nama saya Syarif Pak dari Papua. Pertanyaannya?
Saya bisa nggak saya ini sama bapak gitu? Privat sama bapak? Bisa. Boleh dan bapak jadi saya besok. Saya di Starbucks di Jakarta. Tapi kan ada 7 orang. Kalau 1 orang 2 jam berarti 14 jam. Kalau 1 orang sejam 7 jam. Kasihan saya. Nanti besok berikutnya. Besok saya di Jakarta Pak. Saya lihat ada artis tadi dikasih tahu misalnya suruh saya bayar tempat tinggal di bawah. Jadi saya bayar di bawah untuk 1 bulan. Boleh. Nah, makanya mau privat dengan bapak. Boleh. Bapak tinggal di bawah dulu ya. Nanti kita bos. Ngobrol. Bisa. Lagi. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji, saya Marti dari Cipete. Pertanyaannya Pak Marti. Saya usaha di Pasar Cipete Pak Haji. Ya. Saya ini Cipete. Saya Pertanyaan apa? Tangan di Dulu ya. Terus. Pertanyaan apa? Beli utang di bank. Kenapa lu perhatiin gue tadi seneng-seneng? Biar muka lu nggak cemberut. Coba seneng dulu. Iya Pak Haji. Ini kan kebanyakan belum praktek dulu. Pak Haji, utama saya. Lagi. Boleh. Sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji, saya Keca dari Pontianak. Pertanyaan apa Cak? Pontianak. Ini Pak Haji, saya ini kena masalah pribadi. Ya, pertanyaan apa Cak? Masalah pribadi orang tua saya. Pertanyaan apa? Orang tua Terkena masalah dengan mafia tanah. Apa? Mafia tanah, dipidanakan mafia tanah, padahal kami itu udah menang di Petun, udah 3 kali. Nah, di pidana bapak saya kalah terus. Nah, sekarang si lawan ini, Bambang Wijanarko nih mau PK. Jadi bapak saya ini diuber lagi, suruh masuk lagi. Bapak saya udah masuk, keluar, diuber lagi sampai sekarang karena memang harus jalani lagi 3 tahun. Terus abis itu tahun kemarin, nah sampai sekarang lah bapak saya masih diuber. Tahun ini suami saya dituduh menggelapkan uang perusahaan 2M, tapi kami ada pernah bayar 500 juta, jadi masih 1,5. Jadi suami saya hari ini kena tuntutan dari jaksa 3 tahun 6 bulan. Gitu Pak. Pertanyaannya apa? Saya tuh kalau bisa sih pengen Pertanyaannya apa? gimana ini Keluar dari masalah ini. Iya. Gampang, Mbak. Cara dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. udah Pak. Yang dituduh apa makanan favoritnya? Taruhlah makanan favoritnya ketoprak. Contohnya makanan favoritnya gado-gado boplo. Berapa sih harganya semangkok? Sepiring berapa seporsi? Kalau gado-gado boplo 58.000. Kalau gado-gado boplo, kalau gado-gado biasa murah cuma 7.000. Kalau mesti kali gado-gado boplo kali 500 anak yatim kali 12. Kalau udah disedekahin, nanti yang hajar bapak lo sikat, nggak ada yang hidup, mati satu-satu. Tenang aja bos, Ya. kerjain dulu itu. Ya, jadi Kan dalamnya dibalik. permasalahan ini tuh hidup saya juga jadi bergeser dari Gampang lah daripada lo bayar 500 juta, belum tentu selesai. Ngapain bayar 500 juta? Kenapa nggak buat sedekah? Toh bayar juga kurang kok, masih 1,5. Udah aja buat sedekah ke Allah. Nah, itu yang bapak saya kan nilai tanahnya hampir 200 M Pak. Jadi kalau bisa Udah disedekahin belum makanan kesukaannya bapak lo? Kali 500 anak yatim kali 12. Apa kesukaan bapak lo? Kan nanti semua makan sih bapak saya. yang tadi dilacak yang favorit. Paling oke, berarti bapak dan suami saya tuh dua-duanya. Iya. Iya. Apa makanan favoritnya? Senilai kali 500 kali 12. Lo tinggalnya di mana? Saya Pontianak Pak. Pak, Assalamualaikum. Nama. Assalamualaikum, Mami dari Jakarta. Pertanyaan apa? Saya dari Anugrah, pinjaman bank sama Pertanyaannya apa? biar cepat lunas sama ada yang SK-nya di bank biar. Kenapa lo nggak gembira? Lo gembira dong, kayak tadi 2 lagu. Kemarin saya nyanyi-nyanyi anak-anak yatim di atas di panggung. Pertanyaan apa? Biar cepat lunas. Pasti lunas. Iya. Nggak mungkin nggak lunas. Nggak mungkin nggak lunas. Ada lagi? Suruh Pak Haji. Bisa cepat lunas Pak Haji ya? Ya bisa lah, apalagi badan lo kerempeng. Pasti cepet lah. Iya. Ya. Yuk sebelahnya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Nama. Ya, terima kasih Pak Haji.
Perkenalkan, nama saya Rika, saya dari Bogor, Pak Haji. Jadi ini untuk pertama kalinya saya datang ke sini. Jadi terus terang saya belum pernah mempraktekkan ilmu yang dari Pak Haji ya. Saya datang ke sini awalnya sih memang terus terang aja saya dalam kondisi yang merasa terdesak dengan masalah-masalah yang dihadapi. Tapi tadi alhamdulillah pas kumpul gitu keluar rasa gembira gitu Pak Haji ya. Cuma sekarang pertanyaan saya ini, saya minta arahan aja dari Pak Haji. Saya pengen maju lagi gitu Pak Haji ya, pengen bangkit lagi. Maju doang? Pengen maju usaha. Usahanya apa? Sebetulnya sudah macam-macam gitu ya. Cuma sekarang ini saya lagi pengen konsisten di kuliner gitu Pak Haji ya. Cuman kemarin ini kan masih online aja gitu ya. Tapi kok kayaknya masih mentok. Kan udah dikasih tahu, kalau pengen usahanya maju kuliner, bahan bakunya yang buat masakan, ibu langkahin. Nanti rame. Oke. Cawik redaman cawik dalam ibu di depan rumah ibu. Nanti yang buat masak rame. Ada lagi? Gitu ya. Oke, nanti insya Allah nanti saya praktekkan. Sama ini juga mudah-mudahan sih masalah-masalah yang lagi kami hadapi gitu ya di keluarga. Bisa Masalahnya terselesaikan. apa? Sama juga sih Pak Haji, kami punya Utang ke bank. Mbak, tidak ada yang baca Quran 12 juz utangnya nggak lunas, nggak ada. 12 juz ya? Iya, kita ini malas kalau suruh baca Quran. Janganlah, orang itu bonusnya lunas, kan 10 miliar. Utangnya mbaknya berapa? Nggak nyampe 1 M sih. Ya udah praktekin udah baca bisa, Quran. Ada lagi? sih bisa tercapai yang 5 M nya gitu ya Pak. Baca Haji. Quran bisa nggak lu 12 juz? Baca Quran sih bisa, tapi untuk 12 juznya mungkin Ya udah bertahap. Bertahap ya. Yuk. Gitu ya. Mbak Linda apa Mbak dulu? Ya oke. Yo Mbaknya. Nama? Saya Ria dari Cibubur. Dulu saya selama ini saya memang praktekin apa yang Pak Hadi ajarin, happy, optimis, apa yang saya mau pasti dapat gitu. Yang nggak mungkin, kata orang nggak mungkin, saya selalu dapat gitu. Itu dari tahun. Terkabul ya? Iya, Pak. Harus ya. Pertanyaannya apa? Nah sensasi itu hilang terakhir. Apa? Sensasi yang tadi, yang apapun saya mau tuh saya dapat, dulu gampang banget gitu kan. Nah sensasi itu hilang, happy-nya tetap happy, apapun yang terjadi bersyukur, happy terus. Nah sekarang saya punya masalah yang itu tuh, gitu semua aset-aset saya hilang semua, tinggal hanya ya dikit-dikit dah gitu. Tapi saya Mbaknya muslim apa non muslim? Muslim. Kenapa nggak baca Quran 12 juz ilmu pamungkasnya RDAY biar nanti hokinya datang lagi? Kan hokinya sekarang kabur, dipanggil hoki, nggak mau. Emang ada kelebihan apa lo? Coba baca Quran 12 juz. Bisa baca Quran nggak? Bisa yang Latin. Iya, baca alif lam mim. Nanti hoki gitu. Kayak dulu, dulu gue hoki dari gue anak kecil-kecil gue hoki. Bos, anggap aja tuh mobil oli, terus olinya nggak lo ganti, kira-kira mobil lo turun mesin nggak? Iya, ya iyalah, gantinya itu tadi ibadah, baca Quran. Ada lagi? Enggak, itu aja. Paksa ya, baca Quran. Yuk, Mbak Linda, apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Haji. Tadi hari Senin kemarin pagi-pagi ngagetin Bank Mandiri kasih kabar tadi ini jam 00 udah lelang, udah mulai. Tapi yang ngagetin kasih bocoran, ada yang minat orang dalam. Nah itu bikin suami saya, ayo ke Pak Haji gitu. Ayo ke Pak Haji, maksudnya cari solusi. Nah saya maunya itu Pak Haji tuh kayak di situ di spanduk utang lunas tanpa bayar seperti biasa, tanpa jual aset, tanpa minjam, lunas aja lunas. Nah mbaknya apa yang bikin Allah takjub? Ya udah lama gak ngaji Pak Haji. Iya. Udah lama gak ngaji. Coba dong baca Quran 12 juz. Masih baca Quran lagi Pak Haji ya. Kalau diselingin sama terjemahannya boleh nggak? Enggak, baca Qurannya yang Latin aja. Latin aja. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fil hudalil muttaqin. Aladina yang bahasa Indonesia aja. Iya Pak Haji, tapi nggak pernah bisa sampai 5 atau 6 juz satu hari. Mbak Linda jangan kalah sama Freddy Budiman. Freddy Budiman dikasih waktu aman negeri sama pemerintah 2 hari lagi hukuman mati. Kok dia bisa 7 kali khatam tuh? Oh iya, masa gak bisa seperti ini, mau dihukum mati aja Pak Haji ya bikin ya? Iya kan banyak mau dilelang. Iya betul. Masa harus pindah dari rumah tempat? Nggak mau, saya maunya kayak gitu Pak, lunas tanpa bayar, tanpa jual Baca aset. Qurannya mana? Ya udah lama memang. Makanya baca Quran dulu. Keenaan karena cuma hanya lelang. Nih misalkan gini. Ancamannya.
Ini misalnya gini, Mbak Linda ditelepon sama temennya, Mbak, kita ke Bali yuk. Tuh bisa ke Bali. Iya. Iya. Lu ke Bali bisa. Baca Al-Quran. Baca Qurannya harus bisa lah. Cuma Yasin doang. Ih, nggak boleh. Iya, baca Jadi lagi ya, Pak, nanti pulang paksain baca Quran. Orang yang baca Quran itu bikin Allah takjub. Walaupun dilelang berapa kali, nggak bakal laku. Iya. Sekarang bank lagi senang-senangnya lelang. Kenapa? Utangnya kecil, harga asetnya gede. Iya, betul. Kalau dia lelang, dia dapat untung. Betul. Dulu dia nggak mau lelang. Kalau sekarang semua kalau bisa dilelang. Emang bank lagi begitu. Orang nilai 3, sekian dia bikin harganya 1,3. Setuju maunya saya. Yang penting duit pinjamannya masuk. Betul. Karena negeri ini emang lagi begitu. Karena lagi ada mau pemilu, lagi mau apa, banyak kebutuhan. Makanya Haji Mumpung dilelang. Nah, gobloknya kita nggak dilawan dengan baca Quran. Iya, Pak. Harusnya baca Quran. Jadi yang jahat, Pulang ini. ya, yang jahat, yang punya ide jahat, biar mati deh. Iya. Gitu, ngurangin penduduk. Mati saja. Ini kan ada yang satu ide orang itu dan masih sehat, masih kuat. Betul. Nah, coba lawan pakai baca Quran. Betul. Terus yang kedua Pak Haji, tadi suami bilang, ijabin ya tanah yang di Cirende laku. Saya kan berat Pak Haji, masa mau buat bayar utang? Nggak mau. Kan saya udah, Pak Haji udah bilang, kalau ke RDAY nggak boleh jual aset, yang ada nambah aset. Saya maunya gitu Pak, utang lunas tapi aset nambah lagi gitu loh. Bisa. Tapi kompensasinya baca Qurannya bisa nggak? Ya, yakin Bisa? pasti bisa Pak. Baca Quran? Pasti bisa. Jangan. Terus satu lagi Pak Haji, Wina 2 bulan yang lalu kasih kabar nggak dapat beasiswa untuk spesialisnya. Yang dapat itu anak direktur rumah sakit. Oke, saya udah jalanin yang seperti Pak Haji bilang, taruh foto 9 kali 9 dalam sehari. Tapi alhamdulillah Wina tidak marah, tidak kecewa, dan dia berharap. Cuma saya sekarang pertanyaannya, itu kan masalah biaya Pak, spesialis. Mbak, Supaya dapat bisa sekolah aja Pak. Mbak, kalau misalkan Mbak baca Quran 12 juz, kan Allah ganti 10 miliar. Cukup nggak buat bayar spesialis dokter sama lunasin utang? Iya. 10 M, cukup Ya, nggak? cukup Pak. Ya udah baca Quran dulu 12 juz. Maunya kaya raya lebih jauh dari yang dulu Pak. Baca Qurannya mana? Iya ya, ditinggalin. Jadi baca Quran aja terus ya Pak ya. Oke. Baik, hanya itu aja Pak ya. Yuk. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Nama. Assalamualaikum Pak Haji, saya Haryadi. Terkabul ya. Sayang. Iya. Iya, pasti. Ya, baca Quran ya. Nama. Saya Haryadi, Pak Haji. Saya dikeluarin dari kantor, maksudnya kantor itu dijual sama bos. Saya termasuk di jajaran direksi. Tapi saya kok penjualan kantor itu belum sampai hari ini belum dapat bagian. Kalau cadar Bapak dibalik, Bapak bajunya dibalik, celana panjang Bapak dibalik, Bapak umurnya berapa? 63. Selama 63 hari, nanti Bapak dibayar. Baju tiap hari. Tiap hari, Bapak baju dibalik, celana panjang dibalik, celana dalam dibalik. Pokoknya kayak orang gila aja. Asal keluar atau? Ya keluar di dalam, Bapak mau keluar kemana? Ya biasa masih ada yang percaya sama saya. Gitu. Ya udah, berarti lu pakai kaos dalamnya dibalik, baju luarnya baru nggak dibalik, mesti rangkap dua. Iya. Celana dalam dibalik, kolornya dibalik, celana panjangnya nggak dibalik. Iya. Kalau di rumah mesti balik semua. Balik semua. Nanti dibayar. Ada lagi? Ya siap. Sip. Terima kasih. Ya. Nama saya Aceng dari Tasikmalaya. Aceng Rusli. Namun sebelumnya saya mohon maaf, sebelum kesini saya sudah mempraktekkan kesi saya waktu dirawat jantung sama paru-paru basah, terus diabetes. Dalam 1 hari saya pakai CD, terus sampai sholat isya harus sembuh. Kemudian saya bilang hari ini pulang. Ternyata alhamdulillah Pak Ji. Subuh itu ada perawat mau pulang Bu, alhamdulillah. Ini jadi kempes Pak Ji. Tepuk tangan dong. ini sisain saya. Mungkin kebablasan jadi agak kecil nih sekarang. Siapa? Ini isi saya di bawah ini. Ya. Sakitnya apa? Yang itu diabetes. Darah tinggi, membengkakkan jantung, paru kena lagi, kena kagak. Komplit aja. Nah sembuhnya Bapak meraktir MRI apa? Yang sini yang kesini kan udah lagi pusing aja. Ya. Di kesini vertigo,
Terus habis sholat isya saya elus-elus ini harus sembuh. Dilus-lus pakai apa? Pakai tangan Pak Haji. Pakai apa? Tangan aja. Celananya siapa? Ya. Celananya siapa? Kalau yang atas istri saya, kalau bawah ini celana dalam saya. Yang mana? Yang dalam, celana dalam. Celana dalam Bapak diusapin ke dia. Diusapin ke dia. Pakai centong gitu. Oh iya. Jadi celana dalam Bapak diusapin ke Ibu. Ya, harus sembuh. Harus sembuh. Ya. Hasilnya sembuh. Alhamdulillah, ini kempes Pak Haji. Ini kan kakinya bengkak. Iya, bengkak. Dilapin juga pakai celana dalamnya Bapak. Iya. Yang bekas pakai. Iya. Wow. Coba ibu yang gemuk bisa gak dilapin pakai celana dalamnya Bapak? Biar kayak dia langsing. Tapi ini air Pak Haji, air di badannya. Hah? Air. Ya. Tadinya mau dioperasi, ternyata nggak usah dioperasi. Pak, Bapak umurnya berapa sekarang? Saya sekarang 68 tahun Pak Haji. Ibu umurnya berapa sekarang? 63. 63 tahun. Ya. Bapak 68. Ya. Jadi yakin ya? Alhamdulillah. Nah, yakin. sekarang ada pertanyaan nggak Bapak? Ya, pertama saya mungkin ya masih semangat inilah hidup. Kepunya modal buat usaha itu. Kenapa nggak celana dalam Bapak buat manggil modal? Dari Bapak medianya apa aja? Mau Ya, ini media? punya centong Pak Haji, Ya. udah tua. Boleh dicentongin aja uangnya. Punya modal. Ya. Uang berapa ya Pak Haji? Berapa aja? Yang manjur mah 75 ribuan yang baru. Tapi kita lagi habis. Pakai aja. Kayak Jimarko kan ratusan miliar tuh. Jadi bisa dipakai Pak Haji? Bisa. Katanya Pak Haji belum ada stok. Hah? Belum ada stok yang biasa Pak Haji. Ya centong belum ada di Pak Haji. Belum. Iya. Besok kalau datang, saya udah pesen 100 ribu centong. Tadi pagi. Nih. Ini bisa ya? Bisa. Yuk. Syahrial. Sudah. KTP. Nama. Nama saya Syahrial Bagi. Hah? Syahrial. Syahrial. Apa ya? Saya sejak 2 tahun ini. Apa? Sejak 2 tahun ini ada punya keutangan di Bank Bali sama. Bikin deketin Mak. Sama di Rentenir. Berapa total utang Bapak? 400 lebih. Ya udah, Bapak bisa berarti kayak dari tadi gembira, senang-senang. Bisa. Ya udah itu aja. Tidak ada orang yang gembira nggak terkabul, nggak ada. Rata-rata kita nggak gembira. Jengkel sama pasangan hidup. Nah, jangan apa. Senang aja gembira. Cuman untuk sementara saya sudah 3 bulan nggak kerja kembali. Apa? Dalam tahun ini saya nggak kerja udah hampir 3 bulan. Nggak apa-apa, kan Bapak enggak sehat kan? Sehat. Ya udah itu dulu yang penting. Kalau Bapak hujan, Bapak ganti tamu saya yang di Menteng. Jangan. Ya, ini Bapaknya mendesak. Santai aja dulu. Praktekin dulu. Bisa? Bisa. Kan yang diambil kan hanya cuma rezekinya. Umur Bapak kan nggak diambil kan? Praktekin dulu. Ada ini bagi saya dulu sementara apa pulang bagi karena kalau pulang kan saya sama istri juga Jadi di sini aja kalau pulang kan Bapak nanti di mana-mana Pak laki-laki, di mana-mana laki-laki yang nggak ada aktivitas, nggak ada duit, itu suami istri pada benci Pak. Bagus kan nggak digugat cerai. Gue setuju kalau perempuan pada gugat cerai. Kenapa? Yang lu mau kondo. Caranya apa? Lu bikin takjub Allah dong. Apa caranya? Bebas. Lu mau bikin. Kalau ada tuh yang mau dicerain sama istrinya, sekarang pada di kebun. Alhamdulillah nggak dicerain kembali. Berbuat. Ada nanam cabai buat masakan yatim, nanam sayuran. Bapak berbuat aja. Daripada Bapak lontak lantung. Bapak datang ke Bapak Manjo, gue kerjain apa ya Bapak Manjo? Ngawinin kuda betina, ya udah Bapak jadi jantan ya. Jadi. Jadi sementara saya di sini dulu Bang. Ya iya, lo berbuat tapi nggak nganggur. Ini kan kebanyakan tamu di kandang, lontang lantung di masjid. Berbuat bos ke kebun, di kandang sapi, di kandang kuda, di kandang kerbau, di empang tuh. Lo yang bikin, lo berbuat. Kalau nggak berbuat ngapain di sini? Makan tidur. Kalau cari pasidik tuh pasidik, yang di sapi itu kan mau dicerain sama istri ini, nggak jadi. Lo lihat Bang Sono di kebun yang mau dicerain istri, nggak jadi. Banyak. Ya sebenarnya. Ya. Jangan ngumpul di masjid, berbuat. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi
Dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.